Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Dimana lagi kalau bukan di channel YouTube kesayangan Anda, Swarto Warto Warto. Salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman di luar sana tetap dalam keadaan sehat. Amin. Di kali video ini saya akan membuat video tutorial menanam selada di Setreopom ya guys. Jadi peralatan yang sudah saya siapkan ada Setreopom, ada juga air yang sudah saya letakkan dalam ember seperti ini guys. Ada juga Abimik A dan B yang sudah saya larutkan. Ada juga netpot. Jika tidak ada netpot seperti ini, teman-teman bisa menggantinya menggunakan kemasan minuman anak-anak ya guys. Jadi bisa menghemat biaya seperti itu guys, nggak semuanya harus beli. Ada juga alat pelubang Setreopom yang terbuat dari kawat, bisa teman-teman buat sendiri seperti ini bentuknya, seperti ini. Kalau nggak mau buat sendiri, teman-teman juga bisa pesan melalui online. Saya akan menceritakan sedikit tentang alat pelubang Setreopom ini guys. Jadi bagaimana cara mempergunakan ini, teman-teman bisa terlebih dahulu membakarnya ini sampai benar-benar dengan panas. Setelah benar-benar panas, teman-teman bisa melengketkan alat ini pada Setreopom yang sudah kita siapkan seperti ini guys. Jadi Setreopom akan meleleh dan menghasilkan lubang. Untuk berikutnya saya sudah menyiapkan bibit selada yang sudah berdaun 4, artinya sudah siap untuk dipindahkan di Setreopom ya guys. Seperti ini guys. Oh ya guys, ini kalau saya menyebutnya ini selada ini namanya selada keris ya guys kalau saya. Nggak tahu saya kalau teman ya, karena nanti kalau dia besar ini bentuknya dia tajam-tajam seperti keris guys. Dia beda dengan selada yang sering kita jumpai di pasar tradisional maupun pasar swadayanya seperti keriting-keriting seperti itu ya guys. Ada juga TDS meter yang untuk kita pergunakan untuk mengukur kepekatan nutrisi nanti guys. Kembali kita kepada Setreopom. Jadi Setreopom ini Setreopom bekas anggur ya guys. Jadi kalau teman-teman untuk mendapatkan Setreopom ini, teman-teman bisa cari di tempat penjualan anggur seperti itu guys. Jadi ini Setreopom ini berdiameter 40 kali 60 cm. Jadi kalau dilubangi hanya dapat 6 lubang aja guys, dengan diameter 20 kali 20 cm. Untuk berikutnya kita kembali kepada air. Jadi air yang kita pergunakan ini air sumur, dan air sumur saya ini sudah saya ukur dengan mempergunakan pH meter ya guys. Jadi kalau untuk tanaman daun selada, dia pH airnya itu yang cocok dari ukuran 6,0 sampai 7,0. Jadi pH air yang baik itu yang dikatakan netral itu dimulai dari 5,5 sampai dengan 7,0. Jadi teman-teman kalau di rumah sana kalau mempunyai pH air sumurnya di bawah 5,5 pH-nya itu tidak masuk dalam kategori netral karena tidak baik, karena mengandung asam. Karena kalau air sudah mengandung asam akan mengakibatkan akar menjadi rusak dan kuning sehingga pertumbuhan tanaman tidak bisa berkembang biak dengan baik seperti itu guys. Dan apa juga bila pH air di atas 7,5 itu juga tidak baik atau disebut dengan alkali atau basah seperti itu ya guys. Jadi akan mengakibatkan sel-sel akar tidak menghisap nutrisi dengan baik seperti itu guys, sehingga menghambat proses pertumbuhan juga seperti itu ya guys. Untuk langkah berikutnya saya akan masukkan nutrisi di dalam air yang sudah kita siapkan. Oke, selanjutnya kita akan siapkan juga nutrisi yang selanjutnya. Kemudian kita kacu ya guys, agar nutrisinya merata dalam air. Setelah merata, kita ambil TDS meter, kita hidupkan, lalu kita celupkan dalam air seperti ini guys.
warhol, hasilnya 540 guys ppm nya. Jadi saya akan bercerita sedikit. Kalau untuk tanaman selada, nutrisinya itu yang dibutuhkan hanya sekitar, kalau saya untuk minggu pertama, saya akan mempergunakan nutrisinya itu sebanyak 540 ppm untuk di minggu hari pertama. Setelah menganjak hari ke-8 dan seterusnya, saya akan tingkatkan ppm-nya menjadi 840 ppm-nya guys. Karena kalau untuk tanaman selada dia tidak perlu terlalu tinggi nutrisinya guys. Jadi dia bisa lebih hemat, beda dia tangan tumbuhan seperti kangkung. Dia apabila sudah kita pindahkan di dalam stereopom ataupun tempat yang lain, di hari-hari seminggu, di atas minggunya itu kita akan meningkatkan ppm-nya itu di atas 1200 sampai 1400 ya guys. Jadi kalau selada ini dia lebih hemat akan nutrisi dan tumbuh akan tetap baik. Jadi nanti guys, kalau nanti daun seladanya ini sudah tumbuh besar, hasilnya seperti ini guys, seperti ini sudah berusia 25 hari, jadi sekitar seminggu lagi sudah bisa kita panen ya guys. Seperti tajam-tajam seperti keris kan guys. Ini guys. Untuk berikutnya kita mulai praktekkan ya guys. Kita mencampurkan air di dalam stereopom, lalu kita tutup kembali, lalu kita ambil net pot, kita ambil kain panelnya. Cara penggunaan kain panel teman-teman boleh dimasukkan nih seperti ini, lalu hasilnya seperti ini. Boleh juga seperti ini. Kebetulan saya lebih suka mempergunakan dengan sistem seperti ini guys. Seperti ini guys. Seperti ini hasilnya guys ya. Lalu kemudian dimasukkan di dalam stereopom yang sudah kita siapkan seperti ini. Udah selesai. Dia cukup gampang kan guys. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, dipersilahkan untuk mencobanya. Apalagi seperti pada saat sekarang ini di negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nggak ada salahnya teman-teman setelah beraktivitas, daripada keluyuran kemana-mana, teman-teman bisa memulai untuk bercocok tanam seperti ini guys, dengan sistem hidroponik. Jadi minimal bisa untuk konsumsi sendiri, nanti kalau udah banyak baru bisa dijual ya guys. Jadi hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya agar selalu stay at home, stay happy, stay healthy, stay positive. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.